malam ini itu kita bahas dari ke depannya. Jadi yang gue dengar di kota ini ada dua ladang, yaitu ladang kanabis sama ladang koke. Ya. Jadi tuh rencana gua mau gurun ini sama kalian. Kita ke depannya bakal nguasain ladang koken dan kanabis. Kita usahain agar kita jadi penguasa di sana. Biar orang-orang kalau ke sana harus bayar pajak ke kita. Di ibarat begini, kalau semisal ada orang yang ke ladang kita tanpa izin kita, ya mereka harus tahu konsekuensinya, harus menerima konsekuensinya gitu. Dan menurut gue itu salah satu bisnis yang menggiurkan untuk ke depannya. Apalagi itu juga kita butuhin nanti ke depannya untuk kita ya seperti aksi mungkin. Boleh dan gua dikit nyaranin nih untuk pajak yang diberikan itu 5.000 itu kegedean gak ya pajaknya? Kemudian mending apa ya, 2.000 atau 3.000 lah boleh tuh. Saran gue kalau uang kayaknya terlalu perlu. Mendingan semisal mereka nyabut di ladang kita kasih mereka pajak berupa daftar mereka. Jadi kalau semisal mereka nyabut nih, kita palakin 50% dari hasil ladang mereka. Paham nggak? Jadi kita lebih untung. Kita nggak perlu kerja, tinggal kita ambil dari badan mereka. Ini kalau 50% itu kebanyakan kalau kata gue. Kalau enggak ya 15 lah, 15% aja udah cukup sih, kita nggak ngapa-ngapain, dia bayar setoran ke kita gitu kan. Jadi kita punya pekerja gratis lah gitu. Ya, dan apa namanya bagi mereka yang menolak pajak tersebut, punya siapapun itu kita incar aja di jalanan gitu kan. Gak apa-apa, kita pas kita jagain Aduh sabar. Nih, apa namanya, bagi siapapun mereka yang nolak pajak kita gitu kan, apa mereka nggak mau bayar pajak lah istilahnya gitu kan, karena kita yang nguasain gitu kan. Itu mereka nanti kita incar aja di jalanan gitu kan, kita kasih tahu ke mereka bahwa itu tuh ladang punya kita, dan juga kita bebasin dia dulu lah di ladang itu kan. Tapi jangan harap dia aman di jalanan gitu. Nah, lu pasti kita bakal untuk kalau mereka udah nyambut, mereka nyambut banyak. Mereka keluar dari ladang kita cegah, kita mintain pajak. Nah, gini, maksud gua gini, waktu mereka cabut nih dari ladang, terus karena mereka nggak mau bayar, itu kita ambil semua secara paksa, gitu. Maksud gua gitu. Padahal kan kita cuma minta 15%, semisal mereka nggak mau buat masih 15% itu. Jadi ya terpaksa kita ambil 100% dari badan mereka secara paksa. Ya, secara kekerasan lah pastinya. Dari lu semua ada yang tahu mungkin lokasi ladang koken atau? Kebetulan gue tahu sih, pernah mutar-mutar cari tahu ke orang-orang lain buat kanabis di Flint. Tuh koken ada yang tahu nggak? Kokain di area Green Park kalau nggak salah. Nah, oke, itu diingat ya. Ntar next time kita bakal ke sana. Terus kita lihat tempatnya juga. Terus kita deklar ke orang-orang yang nyabut di sana kalau ini punya kita. Kalau mereka masih batu, nggak mau di bawah kita, kayak masih nggak mau ngakuin ladang kita, ya udah kita sikat aja. Iya, kita sikat aja itu yang bocah-bocah batu itu. Biar mereka tahu bahwa kita pantas buat dapetin ladang itu. Iyalah, itu gimana pun itu sumber kita.
Mungkin ada lagi yang mau di ini disampaikan dari tinggi. Gimana kalau ini kita lokasinya terus kita survei gimana? Ayo. Ayo aja. Nah, gitu. Gas. Udah. Mau dari apa nih? Kokain dulu kah? Konvoy dah. Sekalian tuh buat sekalian video no. Tanya keliling di sini. Kita dari kokain dulu, terus itu ke kanabis. Ya wes. Itu yang belakang keras bang. Siap ngeliat aja mata gue anjing kebalik. Ketinggalan jejak gua. Ini ada apa nih? Naik. Dari sini. Kelihatan nggak di kalian? Tam. Kelihatan. Tanaman tuh. Nih coba nih sumber kita nih sumber yang sangat apa ya? Aduh, seger banget ini asli. Dan ini pastinya nguntungin banget buat kita ini. Dan apa ya? Kita juga bisa pakai ini gitu kan. Tanaman ini gitu kan. Mungkin lu dari ular mau kasih tahu kita sesuatu nggak atau bahan gitu? Kalau boleh tahu ada kokain apa kanabis? Ini kokain, ada yang kokain. Oke, ini kan terbuka banget nih kan. Jadi buat kalau semisal nanti kita ngerasain di wilayah luar tuh setiap berapa jam sekali itu kalau kota yang mendukung ya lu pada periksa lah nih tempat biar ada mangsa buat kita makan. Benar. Cuman kita apa namanya kita jagain juga, cuman kita harus hati-hati juga nih sama dari pihak kepolisian takutnya ya kan, takutnya mereka juga ngecek ke daerah sini dan mungkin harinya itu kita lagi apes. Cuman kalau saran gua ya hati-hati juga gitu sama kepolisian. Ingat colok lah kalau lagi apa ngintai di tempat. Iya benar. Iya. Pinter lah kita. Pinter pokoknya. Akalin lah. Itu dia. Kita harus lebih pintar dari itulah negara. Walaupun kita anak jalanan, harusnya kita yang punya otak lah juga mikir. Ini kan kokain kan kita nggak bisa proses nih. Jadi mungkin nanti saya bisa dapat hasil dari pajak yang kita tetapkan nanti. Itu kita harus kerja sama dulu sama keluarga kartel. Jadi kita harus tahu hubungan erat sama mereka biar ya bisa saling menguntungkan. Gimana? Boleh. Kalian ini gua harap apa cari informasi di mana kartel berada. Ntar next time kita ketemuan sama mereka buat bicarain bisnis kayak kerjasama gitu. Benar banget.
Cuman kalau bisa ya, saran dari gua, kalau kita mau kerja sama mereka, usahain itu cenderung buat nguntungin ke kita. Jangan sampai mentang-mentang kita minta kerja sama mereka, nah kita tuh hasilnya ya lebih menguntungkan ke mereka, kan sama aja kita jadi kacau mereka gitu. Makanya ntar kita pertemuan kita ngobrolin regulasinya berapa, karena kan ini baru banget kota ini. Jadi nanti ke depannya tuh pas pertemuan gue mau nanya dulu regulasinya gimana, biar ntar ada pertemuan kedua gue tidak terapin gitu. Sepakatannya gimana? Bener, gue juga setuju soal itu. Atau kita bikin perjanjian aja sama kartelnya. Bilang aja sama biar saling menguntungkan, tapi kata Ming kita harus cenderung lebih untung dari mereka. Ya it's better lah, karena kita yang susah payah di jalan buat menjaga ladang. Benar. Jangan, pokoknya gue nggak mau ya kita tuh di bawah kaki orang itu, gue nggak mau. Jadi gue pengennya itu walaupun kita yang minta kerja sama mereka, tapi gue pengennya tuh kita tetap berada di atas gitu. Misal nih mereka ntar nggak mau buat ngasih kesepakatan yang kita ajuin, ya gampang, kita tinggal blok semua apa tempat masuk buat orang-orang ladang sini. Jadi nggak ada yang ngasih koken ke mereka gitu. Jadi mereka nggak dapat masukan juga dari kita. Benar, gue setuju banget itu soal itu, asli. Kalau bisa kalau dia masuk sini tanyain dulu dia dari mana, mau stop ke siapa. Itu udah pasti kartel, karena cuma kartel yang bisa proses. Jadi misal nih kartel nggak mau menerima dari ajuan kita, simple, tinggal kita blok semua masuk ladang sini. Ya udah, itu kartel nggak lama bakal hilang dari kota ini kalau dia masih kekeh. Gini. Gue yakin tuh kartel nggak cuma satu dua organisasi lah di kota ini, pasti banyak kartel. Nah, jika dari salah satu kartel di kota ini tuh menolak kerja sama kita, nah itu akses penyetoran ke kartel tersebut itu kita blokade lah. Pokoknya jangan sampai ada yang nyetor ke mereka kayak gitu. Maksud gue gitu. Aisyah. Iya, makanya kalau ada nanti orang yang ngambil koken ini, kita tanya dulu mereka nyetornya ke siapa, ke namanya apa gitu kan. Nah, jika ada yang nyetor ke orang yang nggak mau kerja sama kita, itu kita blok aja, kita suruh jangan gitu. Yang di ladang ini kita bisa lanjut ke ladang kanabis biar nggak terlalu berlarut, karena kita juga banyak waktu lagi buat yang lain. Ayo. Dari sini gerak. Nah ini kan di belakang rumah atau pondok ini kan itu ladang kanabis. Nah jadi mungkin ntar kalian mantaunya dari rumah ini aja aman, bisa. Jadi bisa tahu tuh yang luar semua orang masuk, kalian pantau aja. Ntar kalau udah keluar dari ladang baru sih kalau mereka ngomong senjata. Kalau enggak gini, saran dari gua itu waktu kita pantau dari sini dan mereka itu udah mulai nyabut, itu kita samperin aja, Bang, di sini tuh wilayah kita gitu kan. Kalian kalau mau nyabut di sini kalian harus bayar pajak lah, 15% dari hasil yang kalian cabut gitu. Dan lu kasih tahu ke mereka kalau mereka nggak mau bayar pajaknya, ya mereka harus tahu lah konsekuensinya apa. Nah itu dia. Masuk itu ya wilayah kita.
Iya itu dia, karena ini wilayah kita gitu aja. Mereka masih nggak mau bayar, udah langsung tembak mati aja. Nah itu dia, kalau mereka nggak mau bayar kita tembak aja dia kan. Tapi kalau mau penembakan jangan di sini, ntar polisian bakal ngerebut nih tempat. Jadi kalau bisa tuh di jalan aja, kalian kejar di jalan. Jadi penjaganya di jalan aja. Gini, gue punya ide gini. Nanti itu sebelum jalan pintu tol itu nanti kita jegat mereka di situ aja gitu. Jadi kalau udah ada informasi mereka nggak mau bayar nih, nanti sebagian dari kita suruh buat jaga di sana gitu. Aman. Udah lagi ngomongin nggak? Sama ini sih, ya apa namanya? Pokoknya jangan sampai ini rumah itu digerebek polisi, gitu aja. Pokoknya kalau ini rumah digerebek polisi, udah kita habis, nggak punya pemasukan lagi. Gue bilang tadi, makanya kita kalau mau pecah luar aja, biar kita aman juga. Nah, benar banget itu. Oke, mungkin ya kita udah nemuin 2 tempat tadi. Ya semoga aja apa ya kita bakal untung besar sih. Jadi buat next time yang gue bilang tadi, kita nyari informasi tentang kartel. Jadi lu semua yang kalau di kota kalau punya ya mungkin teman atau kenalan informan gitu bisa ngasih informasi tentang ya kartel. Bener banget. Soal kartel mah gue banyak kenalan. Nah itu bisa tuh ntar tuh next time kita kumpul lagi terus kita obrolin bersama mereka tentang koken. Oke. Karena abis ini kan kita kan belum tahu nih lokasi tempat pemrosesan untuk jadi marijuana. Nah itu juga sekalian next time aja dah. Soalnya kan ini udah malam juga. Kalian masih ada kegiatan lain gitu. Ada yang mau ngapain mungkin. Jadi kegiatan selanjutnya ntar tuh cari kartel sama kita cari tempat buat pemrosesan cannabis. Semua pemrosesan cannabis udah gue tahu juga. Gue cari tahu lah. Udah bagus. Apa kita kuasain juga tuh pemrosesan tuh. Masa kuasain kanabisnya, kuasain itunya sih? Jangan gini aja. Lagi kayak gini. Kalau misal ada yang mengatasnamakan tempat praktik apa sih proses kanabis itu ya simple, mereka nggak usah kita tampung gila kita. Enggak gini. Anggap aja itu pemrosesan. Gua ngomong dulu. Ya, kalau saran gue sih tempat pemrosesan itu biarin aja, nggak usah kita kuasain. Yang penting itu ladangnya, karena ladang itu sumber pertama dari mereka memproses gitu kan. Kita harus pilih salah satu. Kalau misalnya kita mau menguasain ladang, ya ladang aja. Kalau kita mau menguasain tempat pemrosesan, ya gitu aja gitu. Maksud gue satu. Cuman kalau saran dari gua itu ya ladangnya aja, karena itu tuh sumber pertamanya gitu. Kalau tanpa adanya ladang itu nggak mungkin bisa diproses. Itu juga. Mungkin itu aja sih. Kalau dari gua mungkin ular atau yang lain ada yang mau diomongin lagi. Gue kayaknya cukup dah. Gue udah ngantuk juga soalnya. Jing atau Jang, Tommy, Dar. Kalau dari Taki. Gua sendiri ini ya udah cukup sih sama yang tadi. Jadi cukup sampai sini ya boleh. Paling ini dulu semua boleh coba ngomong. Bukan dari gua ya. Apa ya? Sini mantau orang-orang tuh. Dahain kan di sini ada 3 jalan tuh. Jalan ke SF, ke LV, sama kalau Santo kita pecah jika semua jalan. Dan kasih jalan. Kita jegat semua. Gini. Kalau saran dari gua, kalau misalnya kita
nanti mencar jaga tiga jalan itu kurang worth it kalau menurut gua. Nanti itu tugasnya yang di rumah ini itu tuh mantau mereka ke arah mana. Nah nanti sebagian itu tunggu aja di pom bensin, itu pasti mereka bakal kelihatan ke arah kiri atau ke arah kanan gitu sih. Kalau itu juga boleh tuh. Kalau misalnya kita mencari itu kayak kurang efektif, capek juga kita. bener juga ya harus jaga cok dapat sinyal dari PD hasilnya utuh. Nah itu dia, makanya kita harus pinter-pinter juga gitu kan. Kita harus lebih pinter pokoknya. Jadi kayak tadi tuh kita harus hindari tuh yang kayak orang-orang yang melaporkan kita. Kalau bisa lulus semua beralibi dengan baik lah, biar next time kita bawa barang kita nggak bakal geledah. Pasti itu masalah kali kalau mereka dari pihak kepolisian menelusuri dari mana asal usul kayak kokain atau kanabis yang di kantong kalian gitu. Jadi pintar beralibi lah, pintar bodohin polisian. Oke, mungkin itu aja nih yang malam ini gue obrolin sama tinggi sama lu pada. Mungkin kita bisa balik ke mood lagi, mau nongkrong ayo. Boleh mau tuh kegiatan lain apa? Gas.